Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmatnya kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rory Agustiawan Paronika dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan memberikan sedikit rangkuman tentang materi Syahadatain, makna dan konsekuensinya, serta 9 golden habits. Parameter materinya adalah yang pertama, esensi dan konsekuensi dua kalimat syahadat. Lalu yang kedua ada makna kata lia. Yang ketiga ada makna kata rob. Esensi dua kalimat syahadat merupakan ucapan dua kata sakral yang disematkan oleh umat manusia dalam bentukan pengakuan bahwa menyaksikan dan mengakui keesaan Allah SWT dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Allah SWT yang terakhir. Syahadat berasal dari kata syahada, yashhadu, syuhudan, syahidan, yang artinya menyaksikan. Menurut istilah, syahadat artinya penyaksian kesadaran manusia bahwa di alam raya ini tidak ada ilah melainkan Allah SWT. Syahadat memiliki makna pengakuan dan penyaksian dengan sebenarnya, baik secara lahir maupun batin. Syahadat sebagai pondasi atau pintu utama dalam agama Islam yang tertuang dalam rukun Islam yang pertama dengan mempertegas ketauhidan dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dalam ucapan dua kalimat syahadat dapat dilihat dari kalimat berikut ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah pesuruh Allah. Di sini ada pula konsekuensi memaknai dua kalimat syahadat. Konsekuensi la ilaha illallah, yaitu meninggalkan ibadah kepada selain Allah dari segala macam yang dipertuhankan sebagai keharusan dari peniadaan la ilaha illallah, dan beribadah kepada Allah semata tanpa syirik sedikit pun, sebagai keharusan dari penetapan ilallah. Banyak orang yang mengikrarkan tetapi melanggar konsekuensinya, sehingga mereka menetapkan ketuhanan yang sudah dinafikan, baik berupa para makhluk, kuburan, pepohonan, bebatuan, dan syirik lainnya sebagai media penyembahannya. Kata la ilaha illallah bukan hanya ucapan untuk memproklamirkan diri terhadap ucapan tersebut, melainkan suatu keharusan untuk menjalani itu sesuai dengan tindakan dan perbuatan dalam menjalani kehidupan dunia dengan mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah SWT. Tidak ada Tuhan selain Allah merupakan janji dan sumpah yang mesti berjalan searah dengan ucapan dan tindakan dalam bentuk perbuatan bahwa segala sesuatunya mematuhi koridor hukum Allah SWT. Konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu mentaatinya, membenarkannya, meninggalkan apa yang dilarangnya, mencukupkan diri dengan mengamalkan sunnahnya, dan meninggalkan yang lain dari hal-hal bid'ah dan muhdasat atau baru, serta mendahulukan sabdanya di atas segala pendapat orang. Pengakuan Muhammad Rasulullah bukan semata-mata sekedar ucapan, namun memiliki keteguhan hati dan yakin bahwa salah satu risalah Allah SWT menyematkan Nabi Muhammad sebagai utusannya, penyempurna agama Islam dengan membawa kitab suci Al-Quran sebagai kitab untuk pedoman hidup bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan membawa suri teladan yang baik bagi manusia atau uswatun hasanah. Adapun manfaat dari membaca dua kalimat syahadat, yang pertama sebagai zikir yang terbaik, yang kedua pahalanya sama seperti saat memerdekakan seorang budak, lalu yang ketiga sebuah kalimat pengantar manusia ke surga. Ada juga contoh pengamalan dua kalimat syahadat, yaitu yang pertama melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan zakat, melaksanakan puasa, melaksanakan jihad, naik haji bila mampu, dan menjalankan semua perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya.
Lalu ada makna kata ilah. Kata ilah yang berarti Tuhan dengan mengandung makna sesembahan atau sesuatu yang disembah dan diibadahi. Dalam pengucapan syahadatain pun memiliki motif pengakuan secara lahir dan batin. Adapun makna kata ilah dibagi menjadi 4 bagian sebagai berikut. Bagian yang pertama yaitu aliha yang memiliki 4 arti. Yang pertama, mereka tentram kepadanya atau sakanna ilaihi, yaitu ketika ilah tersebut diingat-ingat olehnya, ia merasa senang, dan manakala mendengar namanya disebut atau dipuji orang, ia merasa tentram. Yang kedua, merasa dilindungi olehnya atau istijara bihi, karena ilah tersebut dianggap memiliki kekuatan goib yang mampu menolong dirinya dari kesulitan hidup. Yang ketiga, merasa selalu rindu kepadanya atau asyauku ilaihi. Ada keinginan selalu bertemu dengannya, baik terus-menerus atau tidak. Ada kegembiraan apabila bertemu dengannya. Yang keempat, merasa cinta dan cenderung kepadanya atau wul abihi. Rasa rindu yang menguasai diri menjadikannya mencintai ilah tersebut, walau bagaimanapun keadaannya. Ia selalu beranggapan bahwa pujaannya memiliki kelayakan dicintai sepenuh hati. Lalu ada bagian yang kedua, abadahu, memiliki 3 arti. Yang pertama, dia amat sangat mencintainya atau kamalul mahabbah, sehingga semua akibat cinta siap dilaksanakannya. Maka dia pun siap berkorban memberi loyalitas, taat, dan patuh, dan sebagainya. Yang kedua, dia amat sangat merendahkan diri di hadapan ilahnya atau kamalut tazulul, sehingga menganggap dirinya sendiri tidak berharga. Sedia bersikap rendah serendah-rendahnya untuk pujaannya itu. Yang ketiga, dia amat sangat tunduk, patuh atau kamalul khudu, sehingga akan selalu mendengar dan taat tanpa reserve, serta melaksanakan perintah-perintah yang menurutnya bersumber dari sang ilah. Lalu bagian yang ketiga, al-ilah, yang memiliki 4 arti. Yang pertama, al-marghub, yaitu zat yang senantiasa diharapkan karena Allah selalu memberikan kasih sayangnya dan di tangannya lah segala kebaikan. Yang kedua ada mahbub, zat yang amat sangat dicintai karena dia yang berhak dipuja dan dipuji. Dia telah memberikan perlindungan, rahmat, dan kasih sayang yang berlimpah ruah kepada hamba-hambanya. Yang ketiga ada al-matbu, yang selalu diikuti atau ditaati. Semua perintahnya siap dilaksanakan dengan segala kemampuan, sedang semua larangannya akan diselalu jauhi. Selalu mengikuti hidayah atau bimbingannya dengan tanpa pertimbangan. Allah saja yang sesuai diikuti secara mutlak, dicari dan dikejar keridoannya. Lalu yang keempat ada almarhum, sesuatu yang sangat ditakuti. Hanya Allah saja yang berhak ditakuti secara syar'i. Takut kepada kemarahannya, takut terhadap siksanya, dan takut terhadap hal-hal yang akan membawa kemarahannya. Rasa takut ini bukan membuat ia lari, tetapi membuatnya selalu mendekatkan diri kepada Allah. Lalu bagian yang keempat ada al-ma'bud, memiliki 3 arti. Yang pertama, pemilik kepada segala loyalitas, perwalian atau pemegang otoritas atau seluruh makhluk termasuk dirinya. Dengan demikian, loyalitas mukminan hanya diberikan kepada Allah dengan kesadaran bahwa loyalitas yang diberikan kepada selainnya adalah kemusyrikan. Yang kedua, pemilik tunggal hak untuk ditaati oleh seluruh makhluk di alam semesta. Mukmin meyakini bahwa ketaatan pada hakikatnya untuk Allah saja. Seorang mukmin menyadari sepenuhnya bahwa mentaati mereka yang mendurhakai Allah adalah kedurhakaan terhadap Allah. Yang ketiga, pemilik tunggal kekuasaan di alam semesta. Dialah yang menciptakan dan berhak menentukan aturan bagi seluruh ciptaannya. Maka hanya hukum dan undang-undangnya saja yang adil. Orang mukmin menerima Allah sebagai pemerintah dan kerajaan tunggal di alam semesta dan menolak kerajaan manusia. Lalu ada makna kata Rob. Makna kata Rob secara bahasa mengandung kepemilikan, penciptaan, memperbaiki, dan mengurus sesuatu. Maka Rob berarti yang menguasai, menciptakan, memiliki, mengurus sesuatu, penguasa, pengatur, pembina, pengurus, dan pemberi nikmat. Kata Rob selalu disematkan kepada kata Allah sebagai pengakuan penciptaan dan kepemilikan bahwa dunia dan seisinya adalah kepunyaan Allah Azza wa Jalla. Kata Rob bermakna sebagai zat yang maha kuasa dan mempunyai kehendak terhadap makhluknya. Kata Rob juga memiliki makna sebagai sebuah permintaan dan permohonan terhadap Allah SWT sebagai sang holik pemberi nikmat kepada hambanya. Oleh karena itu, kata Rob merupakan pengakuan secara lahir dan batin terhadap Allah SWT dengan mengakui segala sesuatu yang ada di langit maupun bumi beserta isi merupakan miliknya. Dan dialah yang menciptakan dan mengatur segalanya sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keimanan dengan konsep sifat rububiyah kepada Allah SWT. Arti dari rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan serta meyakini bahwa suatu kejadian atau peristiwa merupakan atas izin Allah SWT. Lalu di sini ada 9 golden habits.
Sasaran materinya yang pertama ada makna 9 golden habits, yang kedua urgensi kebiasaan positif, yang ketiga aplikatif self assessment atau perbaikan diri, yang keempat membiasakan diri dengan 9 golden habits. Makna 9 golden habits. Pengertian 9 golden habits merupakan suatu pedoman pelaksanaan amalan-amalan yang berisi 9 kebiasaan emas atau pokok-pokok sebagai usaha untuk mewujudkan diri menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya tidak dapat dilakukan dengan cara instan. Lalu ada urgensi kebiasaan positif, yang merupakan perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa melalui proses berpikir, karena perilaku tersebut adalah respon terhadap sesuatu yang umumnya adalah perbuatan sehari-hari. Kebiasaan positif menjadi pilar karakter manusia dalam mengelola kehidupannya, menjadi komitmen bahwa konsekuensi kehidupan bermula pada kebiasaan. Jika amalnya dilandasi dengan niat yang baik, maka konsekuensinya adalah pahala dan pintu rezeki kebahagiaan yang tertimpa olehnya, begitupun sebaliknya. Pentingnya kebiasaan positif. Suatu progres penguraian kehidupan tidak mudah jika hanya dalam pola pikir semata, melainkan tindakan aktual yang mesti dijalani oleh setiap umat Islam walaupun sedikit, namun hal itu seringkali dilakukan maka akan terasa ringan. Sebab kebiasaan itu sudah melekat pada perilaku keseharian oleh umat Islam. Menjadikan kebiasaan positif adalah acuan utama dalam berprasangka baik kepada Allah SWT. Menjadikan kebiasaan positif sebagai motivasi dalam tujuan hidup. Lalu ada aplikatif self-assessment. Dalam proses aplikatif self-assessment atau penilaian diri, tentunya dilakukan setiap hari berbagai bentuk komitmen dengan menjalani aktivitas kehidupan senantiasa istiqomah di jalan kebaikan. Aplikasi self-assessment merupakan suatu teknik dengan pola tertulis atas dasar perilaku keseharian yang dilakukan dan menyesuaikan kebiasaan yang baik. Hal ini menjadi acuan untuk mengontrol diri dalam segala perbuatan agar selalu dalam koridor kebaikan. Pelaksanaan penilaian diri sebagai proses tingkat pencapaian atas kompetensi diri dalam menjalani 9 kebiasaan emas dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan teknik ini dapat memberi dampak positif terhadap perkembangan pribadian seseorang dalam merealisasikan 9 golden habits atau 9 golden habits tersebut. Lalu ada membiasakan diri dengan 9 golden habits. Adapun 9 kategori sebagai pedoman kebiasaan emas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu habit yang pertama, sholat fardu di awal waktu dan berjamaah, dan sholat tasawuf atau rawatib, duha, dan tahajud. Habit yang kedua yaitu puasa sunnah atau 3 hari sebulan, Senin Kamis, atau seperti puasa Nabi Daud. Habit yang ketiga adalah zakat infak sodako, lebih dari sama dengan 2,5% dari total penghasilan. Habits yang keempat ada beradab islami dalam setiap kegiatan. Habit yang kelima ada tadarus Al-Quran, lebih dari sama dengan 1 juz per hari dan khatam dalam sebulan. Habit 6 yaitu membaca lebih dari sama dengan sejam per hari. Habit ke-7 mengaji minimal seminggu sekali. Habit ke-8 berjamaah dan berorganisasi. Habit 9 ialah berpikir positif. Demikian beberapa rangkuman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.